Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, Ibu jamaah Masjid Tabligh PCM, PCA, harapan saya yang dirahmatin Allah. Mari kita sama-sama panjatkan puji serta syukur kita kehadap Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta karunia kepada kita semua, terutama nikmat sehat wal afiat, nikmat iman dan Islam, juga nikmat panjang umur, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dipertemukan dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai orang muslim, yaitu menuntut ilmu. Sholawat dan salam dan selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan akhirnya pada kita semua sebagai pengikutnya yang selalu istiqomah. Mudah-mudahan di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak, Ibu jamaah Masjid Tabligh yang berbahagia, hari ini Sabtu tanggal 4 Oktober bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1446. Narasumber kita adalah Bapak Haji Ahmad Kudul Muji dengan akan membawakan tema kita terlahir dalam keadaan ideal. Untuk itu, mari kita sama-sama kajian kita ini kita buka karena waktunya sudah siang. Nanti seperti biasa bahwa kajian kita ini 1 jam waktunya dibagi 2, Pak. Ya. Setengah jam untuk pemaparan dan setengah jam lagi untuk tanya jawab. Karena banyak pesanan nih, Pak, banyak yang mau tanya. Jadi mau nanti agak diperpanjang sedikit waktu pertanyaan. Oke, mari kita buka sama-sama kajian kita ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak narasumber dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahyana bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu, Bapak, hadirin majelis dakwah di sini istilahnya ya. Tabligh. Majelis tabligh. Saya termasuk nggak senang pakai kayak ginian. Oke, tapi nggak apa-apa ya. Oke. Oke, Ibu, Bapak yang hadir di Majelis Tabligh PCM Harapan Jaya Bekasi Utara, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah. Dan ini adalah keniscayaan, keharusan buat kita semua
karena sudah terlalu banyak nikmat telah diberikan kepada kita. Dan tidak ada seorang hamba pun yang mampu menghitung nikmat yang telah Allah berikan. Kalau ada di forum ini yang bisa menyebut nikmat, wah saya angkat jempol. Ya. Untuk itu niscaya buat kita untuk senantiasa bersyukur. Syukur yang paling utama hari ini kita bisa dititah langkahkan kakinya untuk hadir di tempat ini untuk bersama-sama mengingat kembali dan saling mengingatkan rambu-rambu Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan rahmat dan salam juga tetap akan terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seluruh pengikutnya. Terima kasih Pak Kumpul, diingatkan belum mulai saja sudah dikasih tahu jangan lama-lama. Saya harus memulainya dari mana? Ini karena kesalahan memulai telat atau karena apa nggak tahu ya. Tapi nggak apa-apa, itu bagus karena kita hidup diberikan kemampuan. Dan itu harus diterapkan untuk saling mengingatkan. Kalau nggak diingatkan nanti saya ngomong kebablasan. Ya. Oke, topiknya udah kami bagikan ke Ibu dan Bapak. Ya. Kalau tema kemarin yang saya berikan ke Pak Kumpul adalah hanya manusia terlahir ideal. Oke. Nah ini judul yang ada di tulisan adalah manusia terlahir ditampilkan Allah Subhanahu wa taala ideal untuk diri dan orang lain. Oke. Oke, ini luar biasa ya. Coba kita lihat lanjutannya seperti apa. Oke. Oke. Kalau ibu dan bapak atau kita bertanya ya kepada masing-masing, apakah 100 tahun yang lalu kita ini belum atau sudah ada? Belum. Maka jawabnya pasti belum ada. Oke. Kemudian apakah 100 tahun yang akan datang kita ini masih ada? Jawabannya kagak tahu. Ya, apalagi yang hadir di sini termasuk yang ngomong ya. Iya. Siapa tahu setelah ngomong malah Allah mengendaki saya harus menghadap Allah ya. Oke. Kemudian apakah yang akan datang kita masih ketemu lagi? Serta apakah minggu depan pada hari Jumat bagi Bapak dan Ibu masih dapat hadir ke rumah Allah, masjid, ya, untuk sholat Jumat berjamaah? Ya. Jawabannya pasti nggak tahu. Ada yang bisa jawab? Paling jawabnya insya Allah. Ya, ya. Allah di sini sudah mengingatkan kita sebenarnya dengan pertanyaan-pertanyaan di atas itu. Ada dalam surat ke-19 Maryam. Awala yadhkurul insan anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a. Okay. Ibu bapak enggak mendengar saya membaca Al-Quran tanpa ta'awudz ya. Tapi ta'awudznya saya batin tadi. Okay. Karena membaca Al-Quran harus membaca ta'awudz, bukan bismillah. Tapi banyak orang keliru, a'udzubillahnya enggak dibaca malah langsung bismillah. Ini yang simple-simple ya. Jadi harusnya adalah justru ta'awudz, tanpa bismillah enggak apa-apa. Lebih sempurna membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim plus bismillah. Dan ada surat yang memang menolak untuk membaca bismillah. Dan Allah melarang. Surat apa? At-Taubah. Wow, Bapak udah pintar semua.
Selain sebutan At-Taubah, nama surat itu apa? Ini susah ini. Selain sebutan At-Taubah, surat itu bisa disebut dengan sebutan apa? Nama lainnya. Nama lain selain At-Taubah. Hanya kata di ayat ini. Oke. Al-Baro'ah ya. Ini artinya ayat ini ya. Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak tahu sama sekali. Ya. Jadi ibu dan bapak terlahir seperti saya juga nggak ngerti ya. Kok tiba-tiba lahir aja. Padahal jelas itu hasil ulah ibu dan bapak. Kerjasama. Ya. Kerjasama ya. Tapi kalau tanpa izin Allah juga nggak jadi ya. Oke. Lanjut. Nah, kemudian sebenarnya kita semua ini siapa? Ini pertanyaan lagi ya. Kalau dikasih pertanyaan kayak gitu belum ada, tidak tahu. Nah, kemudian kita ini apa gitu. Oke. Hakikat kita adalah sebagai makhluk Allah. Kita harus sadari betul di dunia ya, tapi sekaligus sebagai makhluk budaya. Makanya ada 4 macam makhluk Tuhan. Ya. Kita sebagai makhluk Allah, artinya kita diciptakan oleh Allah. Tapi sekaligus makhluk budaya, bahwa kita itu selalu, waktu pertemuan pertama saya informasikan bahwa kita terlahir itu goblok. Iya kan? Waktu pertemuan yang pertama kemarin bahwa kita terlahir itu goblok, bego gitu loh ya, nggak ngerti apa-apa. Cuma Allah luar biasa memberikan instrumen alat untuk kita bisa menjadi pinter, yakni pendengaran, penglihatan dan hati. Nah, masih ingat kan Pak ya? Masih ingat? Oke. Makanya banyak orang pinter, walaupun masih banyak juga yang goblok. Ya. Nah, sekaligus makhluk budaya. Makanya dengan instrumen yang diberikan Allah itu, kita bisa membuat apa saja. Kenapa mesti pakai sekaligus makhluk budaya? Karena kita tidak akan bisa lepas dengan budaya. Nah, budaya kan menurut bahasa yang lazim kita kenal adalah apa? Cipta, rasa, dan karsa. Jadi kita tidak bisa hidup itu tanpa melakukan sesuatu. Dan apa yang kita lakukan salah satunya adalah membuat atau menciptakan sesuatu. Nah, kalau kita lepas dari budaya, itu ya seperti pada saat kita sama baru lahir. Jadi ibu, bapak kalau benci terhadap budaya dan kebudayaan, hadir ke tempat ini telanjang semua. Dan ya, baju kan bikinan orang, peci bikinan orang, celana bikinan orang, kerudung bikinan orang. Yaitu hasil karya budaya. Jadi hidup kita itu full diliputi dengan kehidupan berbudaya. Oke, makanya jangan, walaupun budaya satu tempat dengan tempat lain itu berbeda. Ya. Karena memang kita diciptakan berbeda. Ada laki, ada perempuan. Dan terlahirnya kita juga karena pertemuan jenis yang berbeda. Ibu bapak punya anak 5, 6, 7 sampai 14, 16 sekalipun. Atau nggak usah banyak-banyak, 2 atau 3 saja. Itu keluar dari rahim yang sama, wataknya beda. Gitu. Oke. 4 macam makhluk itu apa? Alam. Alam itu memiliki sifat wujud saja. Kemudian yang kedua tumbuhan. Ini memiliki sifat wujud dan hidup. Oke. Itu bedanya ya. Kemudian kalau binatang itu memiliki sifat wujud, hidup, dan ditambah satu lagi, nafsu. Oke. Nah, yang terakhir itu manusia. Itu memiliki sifat wujud, hidup, dibekali nafsu, serta satu yang membedakan, yakni akal budi. Oke.
Makanya judulnya adalah manusia terlahir ideal. Oke. Jadi manusia itu memiliki sifat wujud, hidup, sekaligus nafsu. Coba kalau akalnya nggak dipakai, kita semua itu persis kayak curut, kayak tikus, kayak gitu. Loh ya ini contoh-contoh yang jelek lah. Kalau contoh yang baik ya binatang yang di depan kita gitu loh, yang banyak di almari, di dapur gitu loh. Kalau akal kita nggak jalan, karena akal itu adalah yang membedakan dengan makhluk lain. Maka jangan remehkan akal kita. Kalau melihat makhluk ada 4 macam seperti ini, saya hanya ngajak berpikir kepada ibu dan bapak. Sering para penceramah itu menyampaikan ada hablum minannas, hablum minallah, atau hablum minallah, hablum minannas. Harusnya ditambah itu. Bukan hablum minallah, hablum minannas saja, tapi ada hablum minal alam. Oke? Iya. Minal alam. Jadi ada hubungan langsung dengan Allah melalui sholat, hubungan antar sesama manusia seperti ini antara lain, dan satunya hubungan dengan alam semesta. Iya kan? Tapi itu jarang disebut. Ya. Nah makanya saya ngajak ibu dan bapak berpikir. Ibu pernah nggak dengan bapak di rumah bentrok gara-gara sofa? Gara-gara sofa digeser. Loh itu simpel banget ya. Kursi keranjang digeser gitu loh. Kemudian pot di depan rumah digeser. Berantem gara-gara pot. Jijik. Lah itu apa yang ada di sekitar kita apa bukan alam? Gitu loh. Jadi hubungan kita tidak hanya kepada Allah dan sesama manusia tapi juga dengan alam. Jadi hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Mungkin ini aneh buat ibu dan bapak karena jarang diomongkan. Penceramah juga nggak mau ngomong kayak gitu. Kalau saya nggak, harus mau. Wong kita berkomunikasi terus dengan alam kok. Apa yang ada di sekitar kita termasuk di atas kita apa? Plafon? Bukan. Sebelum plafon apa? Ini langit-langit. Sebelum langit-langit apa? Lah ini kan ada hawa kan? Ini kan semuanya alam semesta. Oke. Mudah-mudahan ini menjadi kebiasaan. Hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minallah. Oke. Jadi kita padahal jelas Islam itu rahmatan lil alamin gitu. Saya hanya menelisik saja dari otak-atik otak saya. Ya. Kenapa hubungan dengan alam malah justru ditinggalkan? Padahal itu yang sering ketemu dan selalu ya, hampir setiap hari dalam kehidupan keseharian. Oke. Ini penggunaan akal dalam Islam. Nah, ini. Karena kita dikasih akal. Makanya menjadi makhluk ideal. Kamus bahasa Arab, ini saya ambil dari kamus bahasa Arab namanya Lisanul Arab, ya. Itu menjelaskan al-aql berarti al-hijr, menahan. Dan al-aqil itu adalah orang yang menahan diri atau mengekang hawa nafsu. Jadi kunci utama sebenarnya orang yang berakal itu adalah orang yang pintar mengekang hawa nafsu. Oke. Nah, pengetahuan yang diperoleh melalui akal itu bersifat relatif, ya. Mungkin benar, mungkin salah. Karena itu harus dikonfirmasi, diadaptasikan dengan wahyu Allah. Oke. Jadi apa yang kita pikirkan, ibu jangan terlalu yakin bahwa itu benar. Mungkin benar hari ini, belum tentu benar di masa yang akan datang. Ya. Teori banyak didapat pada saat kita kuliah. Oh, teori barat apa saja ya. Yang berkaitan dengan hukum, yang berkaitan dengan psikologi, yang berkaitan dengan apa saja, ekonomi, itu semua teori-teori diambil biasanya dari orang kafir. Ya, jarang yang teori-teori itu dikeluarkan oleh orang Muslim. Ya, pada zaman dulu memang semuanya sumbernya dari Islam, tapi belakangan malah justru
ditemukan oleh orang-orang yang non muslim. Dan mereka yang menemukan teori itu kalau sudah terbukti apa yang diteorikan biasanya masuk Islam. Itu hebatnya orang barat. Kalau kita masuk Islam kan karena kebetulan. Nah, bapak ibunya Islam kemudian ngikut Islam. Lah, kok mati? Oke. Ini hanya kesenggol kabel mic aja udah. Oke. Akal dan wahyu ini ya. Saya kalau ketemu kayak gini seneng gitu loh. Banyak hal yang aneh gitu dan lucu. Tapi dilarang dalam ilmu komunikasi gitu loh. Itu yang susah. Maksudnya tahu apa enggak tahu. Tahu ya. Di tengah-tengah ceramah ada ceramah. Ah, itu kan susah kan? Nah, tapi nggak boleh ditegur gitu loh. Saya yang susah saya gitu loh. Ya. Di tengah ceramah ada ceramah. Aku susahnya apa? Nggak bisa negor gitu loh. Ya. Karena itu dilarang oleh ilmu gitu loh. Di tengah ceramah ada yang ngantuk. Itu juga nggak boleh ditegur itu. Lo ngantuk itu nikmat lo itu. Coba saya tanya sama ibu dan bapak, ada nggak yang ngantuk itu ibu bapak minta? Nggak ada. Wong pamit aja nggak sama ibu dan bapak. Tiba-tiba ngantuk aja. Tapi nikmatnya luar biasa. Makanya nggak boleh orang ngantuk dalam forum yang kayak gini ditegur, nggak boleh. Jangan. Jadi kalau melihat bapak dan ibu ada yang ngantuk, doakan. Mudah-mudahan pules. Nah iya. Itu harus begitu ya, tapi kadang-kadang orang kesel karena ngelihat orang ngantuk, nggak sadar kalau dirinya kalau dapat ngantuk itu luar biasa nikmat. Oleh itu kenikmatan Allah ya. Kalau ngomong lain, kalau ngomong memang dibikin gitu loh. Kalau ngantuk nggak pamit gitu loh, langsung aja. Oke. Iya, ini tadi saya ngomong sampai mana ini? Oke. Ya udahlah biarin. Oke, ini akal dan wahyu. Dalam pemikiran Islam ada dua sumber ya. Ada dua sumber ilmu yaitu wahyu dan akal. Keduanya saling menguatkan dan tidak boleh dipertentangkan. Ad-din wal aql ya. Waladina limalla aqlala. Oke. Bahwa yang namanya agama itu akal. Nah, gitu loh. Dan tidak bisa disebut sebagai orang yang beragama kalau orang itu nggak menggunakan akalnya. Tapi hebatnya agama itu nggak boleh diakal-akal. Ya, contohnya simple. Ibu dan bapak punya Allah. Allah seperti apa? Punya malaikat, punya setan, punya iblis, semuanya gaib, nggak ada yang lihat. Ya, kemudian nggak boleh diakal-akal. Nah, itu. Jadi agama itu akal dan tidak boleh disebut ya, orang yang beragama kalau orang itu tidak menggunakan akal. Tapi agama sendiri nggak boleh diakal-akal. Jangan sekali-kali ibu ngakal-ngakal. Ya. Allah seperti apa? Digambarkan, nggak bisa itu. Kalau pengen lihat Allah itu lihat aja leher ke atas saja udah. Leher ke atas, leher bapak dan ibu. Saya tanya sama ibu, ada nggak alis gondrong? Lo enggak ini simple aja. Ada nggak ijab mata itu gondrong? Ada nggak? Nggak ada. Nah, yang buat kayak gitu siapa? Itu sebenarnya untuk membuktikan Allah ada. Simple. Tapi rambut yang lain bisa gondrong. Rambut mana aja. Tapi ijab sama alis gak gondrong. Itu hebat. Coba kalau alis sama ijab gondrong, ribet ibu loh. Ya. Mungkin gak perlu pakai kerudung karena udah tertutup. Ya. Oke.
Jadi kalau mau membuktikan Allah simple, lihat leher ke atas saja, udah. Nggak usah yang ke bawah, nanti macam-macam, ya. Malah ribet. Oke. Ini kedudukan akal dan wahyu dalam teologi Islam. Oke. Akal sebagai daya berpikir yang ada dalam diri manusia berusaha keras untuk sampai kepada diri Allah. Jadi pikiran kita harus dihantarkan untuk sampai kepada mengenal Allah. Oke, itulah akal fungsinya. Dan hidup kita adalah juga untuk mencari ridho Allah. Oke. Jadi kalau ada orang prinsipnya hidup mencari materi, itu keliru. Kalau mencari materi adalah diutamakan ridho Allah. Ya. Saya pengen hidup kita itu diridhoi Allah. Nah, dan mudah-mudahan juga banyak materi sesuai dengan apa yang saya harapkan. Jadi jangan kepengen hidup banyak materi dulu, ya, lupa terhadap ridho Allah. Ini wahyu sebagai pengkabaran dari alam metafisika, ya, turun kepada manusia dengan keterangan-keterangan tentang Tuhan dan kewajiban dan manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini ada teori filsafat, ya. Ini sedikit saja, tapi kan Anang susah ya menerangkan. Ada metafisika, ada epistemologi, ada udah. Yang lainnya udah. Metafisika itu ini gampangannya adalah ilmu yang kepengen sekali melihat realita yang ada. Tapi banyak orang yang bilang kenyataan sebenarnya enggak ada. Gitu. Kenyataan sebenarnya itu enggak ada. Ya. Yang ada adalah alam pikiran kita, ya. Dan semua kenyataan yang ada itu hanya merepresentasikan saja, mewakili apa yang sudah kita gagas dalam pikiran kita. Ya, ada kursi misalnya, itu kan baru kelihatan kursi setelah ada dari ide kita, ide dan gagasan kita. Jadi yang real sebenarnya di dunia itu adalah ide dan pikiran kita. Jadi apa yang nampak sebenarnya itu adalah hanya mewakili kehadiran ide kita ke dunia. Nah, ini paham apa? Aku juga kadang-kadang nggak paham sendiri itu. Kalau nerangkan filsafat, ya. Jadi yang real di dunia ini katanya itu ide. Ya. Itu namanya fahamnya idealisme. Nah ini kan ceramahnya manusia terlahir ideal. Nah, begitu ditambah idealisme lain lagi. Jadi faham yang berkaitan dengan ide. Jadi yang real nyata bisa dilihat dengan kasat mata adalah ide sebenarnya. Gelas ini kan lebih real Pak. Iya real. Tapi nggak akan ada gelas tanpa ada gagasan dan ide orang. Jadi gelas ini hanya mewakili ide saya aja untuk membuat gelas. Susah kan? Ya, memang akal itu luar biasa. Oke. Makanya kalau manusia disebut sebagai terlahir ideal itu benar. Nggak ada yang melebihi idealnya manusia. Binatang lain, nggak ada apa-apanya. Ya. Dalam teologi Islam disebutkan manusia harus menggunakan akal dan wahyu dalam memahami adanya Tuhan. Nah tadi sudah saya contohkan. Memahami Allah dan Tuhan yang kuasa itu cukup melihat leher ke atas. Nah, Anda sebut satu-satu aja. Kenapa mata di depan? Coba ada dua, yang satu di belakang. Nah gitu. Nah, gitu loh. Kenapa mesti harus jejer? Udah tanya aja kayak gitu. Coba sekali waktu mata jejerin nama kuping. Nah, gitu loh. Nah, kenapa mesti harus kuping di sini, telinga? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan untuk diri yang tidak mungkin nanti jawabannya tidak ketemu bahwa itu Allah. Jadi untuk mengenal Allah itu real, gitu loh. Makanya agama itu akal, tapi nggak boleh diakal. Oke. Ini mengapa manusia disebut sebagai makhluk terlahir ideal. Wah, ini ayatnya juga udah sangat jelas dan sangat populer ayat ini. Ya. Ada dalam surat 3 Ali Imran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Okay. Anda semua itu adalah
makhluk yang terbaik atau ideal yang dilahirkan atau ditampilkan ya untuk manusia. Ya. Nah, ini. Untuk apa? Menyuruh yang bagus ya, dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Nah ini sering ditangkap makna itu salah oleh kebanyakan orang. Saya ngomong kayak gini ini kan salah satu bentuk cara yang diberikan oleh Allah melalui Rasulnya untuk ngomong-ngomong yang baik, ngajak amar ma'ruf, ya kan? Oke. Tapi nahi mungkar, nah walaupun di sini aja omongan juga nahi mungkar dalam praktek kadang-kadang itu dikesankan oleh orang bahwa orang Islam itu ekstrim. Ya orang Islam itu radikal, orang Islam itu fundamentalis. Fundamentalis apa Pak? Teroris, macam-macam ya. Padahal sebenarnya mereka itu sedang menegakkan nahi mungkar. Misalkan ada perjudian dibubarin gitu loh. Walaupun udah izin lingkungan sekitar, RT, RW, kelurahan. Kemudian ada pelacuran dibubarin, nah gitu loh. Nah, walaupun udah izin apa. Dan ada hal-hal yang tidak bagus lah dibubarin, ya misalnya. Tapi yang seperti itu disalahkan, termasuk orang Islam. Ya, ini ada yang ngomong termasuk FPI. FPI itu juga salah satu kelembagaan yang benar-benar fokusnya bukan amar ma'ruf, tapi fokus mereka adalah nahi mungkar. Nah, tapi akhirnya dianggap ya karena orang macam-macam ya. Tapi kewajiban kita adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Oke. Nah ini ada tiga mabadi. Nah ini bahasa aslinya bahasa Arab ya. Saya terjemahkan ada 3 nilai dasar, ada instrumen untuk layak disebut sebagai manusia ideal. Yang pertama apa? Adil. Nah, untung ibu dan bapak udah pegang kertas ya. Yang kedua amanah, dan yang ketiga istiqomah. Ada yang namanya istiqomah? Enggak, kalau nggak ada nggak usah ngaku aja, nggak apa-apa ya. Jadi adil, amanah, istiqomah. Ya, oke. Kita lihat satu-satu. Jadi untuk mempertahankan terlahir adil itu ada 3. Ada 3 rujukan. Ya. Oke, ada 3 apa istilahnya tadi? Mabadi ya, atau ada nilai dasar, ada instrumen. Ya, ada 3. Oke. Yang pertama adalah adil. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar berpegang atau sebagai penegak keadilan. Oke. Itu harapan Allah ya dalam tatanan dan tuntunan hidup kita. Oke. Kemudian ada lagi ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Ya. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'zilu i'zilu huwa aqrabu lit-taqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Maka berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan forum kayak gini sebenarnya adalah latihan menyadarkan ketakwaan kita. Kita mengaku takwa, tapi sadar betul. Label ketakwaan kita itu sudah diaplikasikan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Udah ngomong takwa tapi masih ngerasanin orang. Nah, itu kan jijik. Ya. Udah ngomong bertakwa tapi menjelek-jelekin orang gitu. Padahal kemarin udah saya jelaskan, yang namanya orang baik adalah baik menurut menurut diri sendiri. Kemarin menurut wudilnya sendiri.
menurut diri sendiri, orang lain menganggap saya bagus, ya, pada kita bagus, dan merasa risih kalau melihat orang jelek. Itu baru orang baik. Jadi kalau ada orang jelek itu jangan dijelek-jelekin. Pikiran yang ada dalam diri kita harusnya bagaimana memperbaiki orang itu. Kalau malah kalau Bu, kamu tahu nggak Bu? Itu bapak kemarin, itu boncengan nama gadis loh. Ini jijik gitu. Padahal itu ponaannya. Belum jelas itu. Nah, yang kayak gitu jangan lakukan. Oke. Itu takwa ya. Memang menjaga ketakwaan susah. Oke, kemudian yang namanya adil sebenarnya apa? Makna adil itu apa? Ya. Oke. Ini saya ramu dari beberapa, termasuk sananya Mbak Google segala ini. Coba memanai adil kayak apa? Ya. Oke. Jadi sikap yang berpihak kepada yang benar, ya. Nah, tidak memihak, tidak berat sebelah. Ini saya ambil dari kamus, ya. Kamus pintar bahasa Indonesia. Oke. Atau meletakkan sesuatu pada proporsinya secara baik dan benar. Oke. Berlaku adil adalah ekspresi kejujuran dan penanaman trust, ya, amanah ya, kepada diri dan orang lain. Itu adil. Adil kalau bahasa sederhananya itu proporsional. Ya. Dalam kantor kan ada GM, general manager, ada manager, ada asisten manager, sampai ke pesuruh. Begitu ada kegiatan launching produk besar-besaran, mereka kan capek. Kasihlah harga jasa kecapeannya, honor katakanlah. Nah honornya GM sama pesuruh sama enggak? Nah kalau enggak sama adil enggak? Adil, karena itu proporsional. Masa manajer sama tukang rumput kantor, ini lucu. Kan enggak proporsional. Jadi adil itu proporsional. Bukan sama rata, sama rasa itu PKI. Itu ya. Atau PKI gaya baru. Sekarang dikenalnya kan PKI Gabah. Atau neo komunisme, ya. Inilah adil ya. Jadi berlakulah ibu dan bapak itu proporsional. Ibu sebagai ibu ya proporsional lah fungsi dan tugasnya sebagai ibu. Bapak yaitu dudukan sesuai dengan fungsi tugas bapak. Nah, melakukan yang seperti itu namanya adil dalam kehidupan. Itu namanya proporsional. Bukan hanya sekedar bagi honor. Nah, ya, tapi adil dalam semua aspek kehidupan. Ini kedua, amanah. Ini salah satu wujud ketakwaan dalam setiap aspek kehidupan, yakni memelihara amanah. Sebagai suatu kepercayaan di dalamnya minta pertanggungjawaban. Oke. Nah, harus disadari bahwa setiap orang itu dapat dipastikan memiliki amanah. Sebab hidup itu sendiri hakikatnya adalah amanah. Jadi ibu bapak hidup itu sebenarnya adalah memegang amanah dari Allah. Oke. Sebagai khalifah. Ya. Semakin besar derajat hidup dan pangkat seseorang, maka semakin besar pula amanah yang harus diemban. Oke. Ini hadis Al-Quran surat 33 Al-Ahzab ayatnya 7. A'udzubillahi minasyaitonir. Inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal wa baina ayyahmilnaha wasfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Ini terjemahnya di lembar berikut. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah, atau amanah itu maknanya adalah tugas-tugas keagamaan. Dan itu adalah bahasa Arab yang dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Sekarang tetap pakai amanah namanya, ya. Tapi aslinya adalah dari bahasa Arab. Karena bahasa Indonesia itu adalah cuma membakukan bahasa-bahasa dari bahasa lain, bahasa daerah, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Yunani, dan
bahasa-bahasa dari negara. Tapi proses pembakuan itu tidak gampang. Itu harus benar-benar ahli agama. Kayak fleksibel, kredibel, capable, accountable, pokoknya balbel. Kadang-kadang diganti tas. Kalau sifat, kapabilitas, responsibilitas, akuntabilitas, dan macam-macamnya ya. Oke, jadi sesungguhnya kami telah mengupakan amanah. Amanah itu tugas-tugas keagamaan ya, kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Ya, dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Jadi memang dari awal manusia sombong. Nah, tugas-tugas keagamaan seluruh yang ada yang diciptakan Allah menolak, khawatir mengkhianati. Tapi manusia bilang akulah yang pegang amanah itu. Hebat ya. Nah itu juga termasuk ideal itu. Ya. Karena lebih dari yang lain. Rasulullah bersabda, mati terbunuh dalam perjuangan di jalan Allah dapat menghapus dosa kecuali dosa menyelewengkan amanah. Ingat itu, ibu dan bapak. Kalau bapak dan ibu khianat terhadap amanah yang diberikan, menurut hadis Rasulullah ini tidak akan terampuni dosanya. Oke, berat sekali. Mati terbunuh dalam perjuangan di jalan Allah dapat menghapus dosa, kecuali dosa menyelewengkan amanah. Oke. Nah, dalam Al-Quran dan hadis Rasul diperintahkan supaya menunaikan amanah dan larangan menyelewengkannya, baik amanah terhadap Allah, kepada sesama manusia maupun kepada diri sendiri. Jelas sekali. Ini ada ayat lagi sebagai dasar. Ya, wa maka kana nabiyyin ayyaghulla may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Itu ada Ali Imran 161. Ini juga ayat yang sering dibaca oleh imam sholatnya, karena maknanya bagus. Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkan. Misalkan ibu dan bapak diberikan amanah untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, tapi nggak nyampe gitu loh, dimbat sendiri. Nanti di hari kiamat apa yang harusnya diberikan kepada orang itu dipikul oleh orang itu. Wow, kalau barang itu berat, apa yang akan dirasakan? Makanya jangan khianat ya. Nah, ini ada seorang pegunungan Arab datang bertanya kepada Rasulullah terkait betapa seriusnya agama memandang amanah. Oke. Apakah yang berat dalam agama dan yang paling ringan? Nah, ini kata orang itu dari pegunungan yang nanya sama Rasul. Yang paling ringan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan yang paling berat adalah amanah. Oke. Jadi luar biasa ya. Oke, ini hadis Rasul, tidak sempurna agama seseorang yang tidak menjaga amanah, tidak diterima sholat dan zakatnya. Oke. Ini luar biasa ya. Jadi kalau kepengen jadi manusia ideal memang luar biasa. Amanah adalah urat nadi kehidupan bermasyarakat. Sayyid Jamaluddin Al-Afghani, pelopor kebangkitan Muslim abad ke-20 itu mengatakan, manakala sifat amanah telah rusak, maka rusaklah segala ikatan dan tata kehidupan yang ada di masyarakat. Contohnya Indonesia sekarang ini. Nggak usah nyebut satu-satu. Contohnya Indonesia sekarang ini. Orang-orang yang pinter sebagai pembantu presiden satu-satu dibuang. Tapi buangnya nggak satu-satu, pinter.
Itu pinter juga. Buang 5 sekaligus, reshuffle, biar nggak kelihatan. Padahal niatnya mungkin buang yang 2 atau 3 ya, tapi 5 aja sekalian. Ya gitu. Nanti diganti. Tapi gantinya nggak pas. Latar belakang keahlian keilmuannya enggak. Pak Soeharto itu walaupun ada jeleknya, itu bagusnya ada. Bagusnya dia pintar memilih orang sesuai dengan porsi keahlian keilmuannya. Bisa menempatkan. Karena dia ahli strategi. Strateg dia. Tapi dia pintar sekali milih orang pintar. Tapi yang kepintaran banget juga ketakutan dia. Habibie contohnya. Ya kan? Itu orang yang sangat hebat. Tidak hanya di Indonesia, di Jerman diakui. Kalau di Indonesia nggak kepake, kembali aja ke Jerman. Itu sampai orang Jerman begitu. Karena satu-satunya orang Indonesia yang sudah punya teori tentang penerbangan, khususnya pesawat, itu Habibie. Jadi di seluruh dunia membuat sayap pesawat. Biar keseimbangannya itu bagus. Itu yang dipakai adalah teorinya Habibie. Sampai hari ini. Jadi ada temuan yang itu sangat luar biasa. Nah ini kepintarannya melebihi gitu loh. Ketakutan juga. Loh ini yang terkenal kok udah buat pesawat, negara-negara kan udah pada pesan. Karena keahliannya. Tidak hanya di Eropa, tapi di negara-negara ASEAN juga banyak sekali yang pesan waktu itu. Ya kan? Wah ini pikiran Harto kan pikirannya ini. Mumet juga dia. Padahal dia udah menempatkan orang persis sesuai dengan. Akhirnya sementara Nurtanio dikendorkan. Akhirnya dia kembali ke Jerman. Nah ini memang susah ya. Kalau orang amanahnya nggak benar-benar dipegang, nafsu muncul nggak bisa nahan, itu sangat berbahaya. Nah yang sekarang nggak usah saya terangin lah ya, susah. Nanti ahlinya Pak kumpul itu. Karena nyebut jeleknya orang kan tadi saya bilang nggak boleh, ya kan? Tapi yang boleh bagaimana memikirkan orang itu menjadi baik. Nah itu. Lah aku nggak punya kapasitas itu. Ahmad Khuldun Munji tinggal di SBS, ngomong sampai doer, nggak bakalan didengar. Boro-boro nyampe DPR pusat, DPRD aja belum tentu dengar. Sama bupati mungkin juga dicuekin, ya. Walaupun benar. Kecuali kalau memang tanda tangan saya masih laku. Waktu masih laku seneng saya. Apa aja gue tanda tangan. Ya. Terutama yang benar ya. Saya diajak waktu jadi pegawai negeri untuk tanda tangan yang gak benar sering sekali. Sering sekali. Dan itu adalah berkepecamuk di badan saya. Karena pesan almarhum bapak saya, jangan sekali-kali kalau Anda nanti diberikan amanah memegang kelembagaan, tangan Anda salah menandatangani. Oke. Itu ilmu yang sudah Anda pelajari hilang sama sekali. Oke. Jangan lakukan itu. Oke. Dan saya tetap itu enggak mau dibenci. Benci orang sering sekali. Di Jakarta Selatan itu yang namanya asisten, ya, para kepala dinas membenci saya luar biasa waktu itu. Semuanya. Sampai-sampai asisten yang memimpin rapat waktu itu, nah, saya sebut namanya. Itu kalau papasan ini, Senin rapat misalnya, kan ada seminggu, Senin lagi nanti rapat rutin. Nah, kalau papasan dia ngambil jalan yang lain. Papasan dia belok kiri, aku meruk dari sini belok kanan saya. Nanti ketemu lagi kan? Nanti dia minus lagi, saya ketemu lagi. Itu saya mau perbaiki hanya kayak gitu doang. Lama-lama dia kesel. Kesini ketemu kesini. Aku nggak pernah. Dan saya wanti-wanti ke Pak Wali Kota. Wali Kota itu waktu itu dekat sekali. Walaupun asisten Bapak seperti itu, para kepala dinas seperti itu, Bapak jangan ikut campur. Nanti saya selesaikan sendiri. Karena agama Bapak kan sama agama gue. Kalau sampai Bapak nggak negur siapa, 3 hari saja
Itu bisa. Tapi saya 3 hari ini saya ganti Pak, 3 bulan. Bapak lihat aja 3 bulan. Kalau sampai dia tidak mau kenal lagi sama saya, itu Bapak baru tegur. Selama ini Bapak biasa saja. 3 bulan selesai itu. Yang tadinya jelek, minta maaf semua. Oke. Nah ya, makanya jangan takut Pak. Kalau mau nyolong gampang Pak. Ya. Saya punya pengalaman jadi Pinpro luar negeri, Pinpro APBN dan Pinpro APBD. 3 proyek itu yang pegang saya Pak. Di BKKBN. Itu berapa ratus miliar saya pegang. Oke. Dan saya kerjasama dengan Muhammadiyah itu. Dengan muslimat, dengan apa saja. Karena saya ngurusin perempuan. Nah itu kalau tanda tangan saya cek itu. Muhammadiyah jatahnya untuk semester ini. Karena ada 2 semester. Misalnya 550 juta. Itu saya keluarkan 500. Kalau saya ngomong ke yang Muhammadiyah ini. Bu sisipkan ya buat gue 15 juta. Atau 20 juta. Enggak bakalan enggak ngasih itu. Pasti. Iya, wong dapatnya 550. Aku nggak ngiler yang kayak gitu. Jadi dan hebatnya lagi sebelum saya pegang proyek kayak gitu ada latihan Pak. Latihan bagaimana memegang proyek. Dan dilatih itu lagi sama pelatihnya bagaimana cara nyolongnya. Itu naudzubillah min dzalik itu benar-benar itu. Jadi bagaimana cara nyolong proyek. Dia dilatih itu. Coba. ini saya ngalamin sendiri. Tapi ada yang bagus sekali ilmunya. Bagaimana cara ngontrol bendaharawan. Lah bendaharawan saya Pak dari 3 proyek luar negeri, APBN, APBD itu masing-masing 4. 12. Jadi kalau membaca laporan seret-seret lembaran walaupun besar sekalipun itu ada kolom ini kali ini dibagi ini kali ketemunya ujungnya. Kalau ketemunya nggak pas itu pasti salah. Jadi kerjaan saya simpel banget. Itu ilmu yang hebat sekali. Dan ada sebenarnya. Jadi kalau kayak KPK sekarang kerjanya itu simpel. Karena ada ilmunya. Karena instrumennya udah dibuat. Nanti cara ngontrolnya seperti apa. Cuma yang nggak logik menurut saya nyolong diajarin. Nah itu, alhamdulillah. Enggak maksudnya nanti kalau ada orang nyolong Pak Huldur, ini cara ngeceknya kayak gini gitu. Tapi kalau Bapak mau nyolong juga bisa gitu. Aku kurang ajar. Alhamdulillah ya. Bocoran itu. Kalau nanti ada anaknya yang mau jadi pegawai diomongin. Oke. Ini istiqomah yang terakhir. Nah ini. Jadi harus istiqomah. Ialah konsisten teguh pendirian dalam tauhid dan tetap beramal saleh. Bukan amal salah. Ini fastaqim kama umirta wa man taba maka wala tadghaw innahu bima ta'maluna basir ya. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah taubat beserta kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau ayat ini dipegang itu luar biasa. Jadi kita istiqomah. Yang namanya takwa itu saya terjemahkan itu disiplin. Kadang-kadang orang mengenal takwa kan menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Atau orang yang takut kepada Allah. Karena waqo yaqi wiqayatan itu ya. Itu takwa. Gitu ya. Ini diterjemahkan takut kepada Allah. Tapi kalau saya terjemahkan takwa itu disiplin. Disiplin terhadap tatanan dan tuntunan Allah kapan saja, di mana saja. Udah, itu takwa. Oke. Nah, Bapak bisa lah ya, asal mau. Asal maunya yang susah. Ya, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Ya, wa wailul lil musyrikin.
Katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya, dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mensekutukannya. Oke, ini ancaman ya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi ayatnya banyak sekali ya. Oke. Ini terjemahnya. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Itu janji Allah. Orang yang bertakwa itu nggak pernah stres, ya, nggak pernah galau, ya, nggak pernah linglung, gitu. Oke. Kayak bapak-bapak suka kalau ada cucunya datang, kamu siapa? Ya mudah-mudahan yang hadir enggak ya. Itu kata Allah rumusnya dan Rasulullah itu hanya satu. Otak kita itu jangan berhenti untuk kontraksi, ya. Dan salah satunya seperti bapak dan ibu yang sudah cukup umur seperti saya juga, jangan berhenti untuk baca Al-Quran. Enggak, biar otak kita nggak pernah berhenti. Dan kemarin saya sampaikan juga, baca Quran itu yang paling bagus habis subuh sampai sholat duha, atau setelah maghrib sampai isya. Itu yang paling bagus. Lakukan itu. Insya Allah tidak linglung. Nah, ya? Masa anaknya datang, lu siapa? Ini jijik. Lah ya orang tua sampai cucu anaknya nggak ada paham. Itu gara-gara apa? Karena ini nganggur gitu loh. Ini bahasa Indonesianya nganggur apa? Ya, diistirahatkan terus. Makanya benar-benar otak kita jangan sampai berhenti. Bahasa dokter itu harus ada konstruksi terus. Kalau konstruksi nggak pernah berhenti, insya Allah. Saya sampai hari ini, ibu-ibu juga ada yang duduk di kursi ya. Ya saya juga duduknya di kursi. Sholat juga duduk di kursi. Karena osteoartritis. Pengapuran saya dari tahun 2008. Ya. Nah itu cukup sakit ya. Tadi ibu pasar ibu cerita, ini ibu juga mungkin kakinya sama. Ya, kalau duduk kayak gini nih capeknya luar biasa. Berdiri itu kalau saya dekat Pak Kumpul, pasti saya minta tolong angkat Pak Kumpul gue. Gitu. Nah, kalau ditarik tangannya aja nggak bisa, harus dibopong, keleknya dipegang. Ya, gitu. Tapi itu saya syukurin aja, karena memang ini jalan yang harus saya lewati. Tapi otak saya nggak boleh berhenti. Oke, saya hanya punya prinsip itu aja. Saya tadi baru cerita sama Pak Yasir. Ini semester ini Pak, semester gasal bukan pamer. Saya masih dikasih amanah untuk megang kelas itu 9 kelas di Universitas Pancasila. Jadi hampir setiap hari saya itu ngajar. Ya. Makanya waktu Pak Kumpul telepon itu pas kebenaran saya lihat jadwal itu Pak Kumpul. Oh kosong Pak Kumpul gitu. Ya, saya ngajar. Sabtu Minggu ada kelas Sabtu Minggu. Ya. Itu khusus di Pancasila. Di luar Pancasila di Stesa juga saya pegang kelas 2. Jadi 9 di semester ini. Jadi otak saya insya Allah nggak berhenti. Ya. Mungkin orang bertanya-tanya yang jajar-jajar rumah, ini Pak Hulun kok nggak pernah keluar gitu. Padahal dia lagi ngompreng gitu. Enggak, artinya menghidupkan akal saya biar tidak berhenti. Nah perkara honor itu kan ngikut. Lo iya karena ngajar gitu loh. Orang kan menghargai ilmunya. Oke. Saya ngajar dari tahun 80. Bayangin udah berapa puluh tahun. Jadi pegawai dulu saya tetap ngajar karena saya minta sama kepala. Kalau Bapak mau mengharapkan saya kerja di sini, catatannya satu, jangan larang saya ngajar.
nurut tuh. Oke, ya. Karena waktu itu saya diminta untuk masuk di BKKBN, bukan ngelamar. Oke, cuma summa ja'alna ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' awahal ladzi la ya'lam. Ini nanti baca ibulah itu udah terjemahnya gampang. Oke. Ini simpulnya sekarang. Saya ingat Pak Kumpul, jangan lama-lama Pak Kumpul. Ya. Ini simpul dari yang terkait dengan istiqomah tapi ya. Kita harus tetap teguh pendirian menjalankan syariat, tatanan tuntunan atau rambu-rambu agama yang telah digariskan Al-Quran dan Sunnah. Bahwa bila keluar dari aturan agama, bersegeralah mohon ampun dan bertobatlah. Tapi sholat tobat jangan terlalu sering. Ya. Kalau terlalu sering, sadar atau tidak sadar, orang itu sering berbuat salah. Nah, jadi kurangi sholat tobat. Nah kalau sholat tobat terus itu lah salahnya berapa? Oke. Bahwa seorang yang konsisten berpegang teguh dengan aturan agama yang diyakini kebenarannya, sekali-kali tidak akan tergoda ya mengikuti hawa nafsu duniawiyah. Oke. Ini doa dan harapan. Wah. Nah. Ya siapa tahu nanti di rumah membacanya doa dan harapan. Semoga kita mampu membebaskan diri dari setiap atau dari sikap penghambaan terhadap Tuhan-Tuhan palsu. Ya, karena hawa nafsu dan atau berkudet atau terkudeta dari ego-ego rendahan. Entah Tuhan yang berupa jabatan, harta, keluarga, ataupun pencitraan. Ini tambahan sendiri ya. Enggak. Ya banyak orang pencitraan. Wah, itu enggak benar. Kita harus mampu. Nah, ini bahasa mampu, Pak. Kenapa saya pakai terus? Ini jarang juga diketahui oleh banyak orang. Bahasa Indonesia mampu itu maknanya dua. Ada pengetahuan dan bisa melakukan apa yang ia tahu. Itu mampu. Makanya dalam setiap kegiatan termasuk PCM, kalau ngadain pelatihan misalnya pasti tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, ya kan? Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Sebenarnya itu cukup diwakili dengan bahasa meningkatkan kemampuan. Tapi kalau meningkatkan kemampuan itu sebenarnya adalah udah pengetahuan dan keterampilan. Tapi belum semua orang ngerti bahwa bahasa mampu punya dua makna. Nah, makanya tetap aja meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Coba kalau ibu nggak percaya, ya, buka aja kamus besar bahasa Indonesia. Oke, makanya yang kedua pakai bahasa mampu lagi. Kita harus mampu menata kembali kepada struktur dan mekanisme menjadikan manusia ideal dengan cara terus ikhtiar menjinakkan. Hawa nafsu itu harus dijinakkan agar rohani selalu terhubung dengan yang maha suci, Allah. Oke, oleh karena itu untuk menjaga agar tetap berfungsi sebagai manusia ideal, kita harus ikhtiar maksimal melakukan 3 hal yang sudah dijelaskan tadi. Apa saja? Berlaku adil, menjaga amanah, dan tetap istiqomah. Konsisten dengan tatanan dan tuntunan. Oke. Ini dengan demikian maka semua sikap dan tingkah laku perbuatan yang akan dijalani harus dibuka dengan kunci pembuka yang akan mengantarkan sikap dan perilaku tersebut bernilai ibadah. Kunci pembukanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Coba saya tanya sekarang, yang simpel saja pertanyaan. Ibu kalau pagi bangun tidur membuka HP, Bismillah enggak? Kan? Jijik itu. Loh, katanya biar punya nilai ibadah semua apa saja dibuka dengan kunci pembuka Bismillah. Bapak Ibu yang hadir sekarang buka HP bisa baca Bismillah? Enggak. Simpel ya. Makanya dibilang dasat itu HP itu setan itu.
Ini bahasanya dasar, bukan bahasa gue. Ya. Jadi jangan lupa bismillah. Semoga kita semua akan sanggup dan mampu menunda kenikmatan sesaat untuk tujuan kenikmatan yang lebih besar di masa yang akan datang. Yani ukhraw. Kalau sikap dan laku perbuatan yang akan membawa kesalehan dan kebenaran, lanjutkan. Wow, itu pakai tulisan hitam. Ya. Kalau itu akan membawa kesalahan bukan kesalehan dan menyebabkan akan terjerembab kepada kenistaan, tinggalkan. Wow, simpel sekali. Gedeg gitu. Ya, terima kasih. Oke. Ini kemarin udah saya terangkan kan ya. Kenapa syukron katsir, terima kasih dan gambar tepuk tangan itu saya bunyikan di komputer ini. Saya khawatirnya audien nggak ada yang tepuk tangan. Ya. Minimal ditepuk tanganin komputer. Belgedes itu. Ya. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.